Izin saya ganti hari karena besok berhalangan. Jadi kita akan langsung bahas marketnya buat di hari ini ya. Kayaknya udah ada agak sedikit senyum ya. Ya mungkin beberapa eh, udah sedikit membaik portonya. Kita lihat juga marketnya udah rebound. Moodnya juga udah lumayan bagus belakangan. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang kita harus cermatin. Cuman sebenarnya kalau kita lihat in overall itu positif newsnya lumayan banyak ya buat ke Indonesia. Gak ada suaranya ya? Atau Harusnya udah ada sih, Pak. udah ada ya? Udah ada harusnya. Pak S120 mungkin mikrofon kali ya atau gimana Pak? Speakernya mungkin Pak. Yang lain aman ya? Yang lain ada kan ya suaranya? Oke. Aman. Nah jadi em, saya langsung share aja ya. Em, Nanti kita akan dibahas tuh di belakang tuh akan bahas earnings ya. Oke, nah jadi kita langsung bahas dari marketnya dulu aja. Sebenarnya kalau kita lihat in overall moodnya lumayan bagus sekarang gitu ya. Saya juga ngeliatnya beberapa hal itu lumayan positif ya. Dan ini kayaknya somehow mirip gocekan-gocekannya itu mirip kayak tahun lalu ya. Cuman kayaknya karena udah belajar dari tahun lalu, kayaknya tahun ini ibaratnya kalau dulu kena gocek sama Messi, Rudiger gitu, kita udah tahu nih kayak goceknya mau ke arah mana gitu ya. Jadi somehow kalau saya sih sebenarnya udah lebih lebih prepare ya di posisi sekarang. Apa yang saya lakukan sebenarnya dari posisi sekarang tuh saya langsung agresif naikin asset allocation. Nah, jadi saya dari yang sebelumnya sangat konservatif gitu ya 15% dulu, tunggu beberapa news, mendingan nunggu ini ya, maksudnya mendingan nunggu marketnya beneran naik gitu, dibanding ekspektasi marketnya bakal naik gitu. Jadi cuman kan kalau misalnya tahun lalu kita sebenarnya jadi agak sedikit takut naikin posisinya ya. Jadi kita naikin posisinya agak-agak takut gitu ya. Kalau sekarang saya sebenarnya lebih lebih berani gitu ya. Jadinya lebih lebih berani buat ke marketnya. Jadi apa sih sebenarnya yang berubah ya? Sebenarnya sih intinya kalau yang kayak saya baca, wait, saya nyalain masih bentar. Intinya sih kalau dari saya pribadi sih moodnya ngeliatnya dari statementnya Trump itu intinya pengen ada damai gitu ya. Jadi pengen ada damai, pengen ada kesepakatan. Apakah ini gocekan ya mungkin kita lihat sih sebenarnya sama kayak tahun lalu. Intinya sih sebenarnya mereka pengen ambil something dari perang ini gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu kan intinya kita dagang sama negara lain gitu ya. Cuman kita kok malah defisit gitu. Jadi itu yang dikejar. At least ada objektif yang kita dapat gitu, ada profit yang kita dapat. Message-nya sekarang juga sama sebenarnya. Objektifnya apa? Nah, menurut kita sih sebenarnya di posisi sekarang itu objektifnya itu ya Trump sebenarnya atau US itu eh, tujuan awalnya adalah sebenarnya dia pengen melemahkan kapasitas Iran. Jadi harapannya Iran nggak punya kapasitas buat nyerang US gitu kan, karena kan kekhawatiran terakhir tuh Iran bakal develop mereka punya misil yang bisa nyampe sampai ke US gitu ya. Jadi itu sebenarnya objektifnya itu ya. Walaupun sebenarnya cost-nya juga ternyata surprisingly Trump ini kaget juga lumayan banyak ternyata cost-nya. Ya salah satunya kita nggak tahu nih ongoing negotiation ujungnya seperti apa ya. Karena cost yang perang itu ya pertama adalah mereka punya spending itu kan belanjanya meningkat. Kedua, ada kemungkinan dari sisi biaya logistik itu yang kayak kapal-kapal yang lewat Selat Hormuz itu di charge 2 juta, 2 juta. Itu pasti PR juga tuh. Jadi somehow itu akan bikin dari sisi inflasinya naik dan US pasti nggak terlalu suka. Itu cost-nya dia. Ketiga yang sebenarnya kita juga lagi cermatin ada kemungkinan ya Trump bakal kasih kompensasi gitu. Jadi kasih kompensasi intinya restructuring perang jadi ada biaya lagi tuh yang keluar gitu. Jadi nah ini kita lihat sih sebenarnya akan sangat tergantung dari sisi negosiasinya. Cuman kayaknya kalau kita ngeliat dari point of view-nya so far perkembangan saat ini Trump, Israel gitu ya, moodnya sih pengen damai, moodnya pengen damai. Dan kalau kita lihat dari Netanyahu pun yang kemarin sebelumnya kayak bilang kayak, wah kita nggak bisa nih si Trump ini udah kayak melanggar perjanjiannya, violation dari kita punya agreement. Jadi gencatan senjata ini mereka udah langgar gitu karena si Israel nyerang Lebanon.
Nah, cuman excuse-nya adalah oh Lebanon itu bukan dari bagian dari perjanjian, katanya Israel gitu. Cuman akhirnya si Israelnya pun nurut gitu ya. Ya udah kita stop dulu gitu ya, kita ngobrol, kita nego 2 minggu kita ngobrol. Kira-kira akan seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya something yang saya lihat ini ada itikat baik dari dari US dan juga dari Israel itu ada itikat baik gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut kita secara sentimen dulu ya, secara sentimen ini, secara noise-nya ini saya lihat sih sebenarnya lumayan bagus. Market appreciate gitu ya. Akan sangat tergantung dari negosiasi. Nah, cuman agak hati-hatinya, kenapa mungkin saya naikin posisinya itu pun nggak sampai 50% ya, cuman 45% saya naikin. Dari sekitar 15 kemarin, itu saya 45%. Karena saya masih ada coba lihat beberapa data yang saya masih coba tunggu gitu ya. Karena salah satunya tuh yang penting ini adalah harga minyak ini bakal turun apa enggak. Karena harga minyak kemarin kalau kita ngomongin futures ya, futures ini kan geraknya ada faktor sentimen ya. Oh, udah damai gitu ya, langsung harga turun 92. Cuman belakangan 3 hari terakhir tuh pelan-pelan naik harganya tuh bahkan hari ini ya, hari ini tuh sempat tadi cepet. Terus turun lagi sempat ke 100, terus turun lagi ke 96 kayaknya. Nah, kenapa sebenarnya? Karena sentimennya tensinya bagus. Cuman secara strukturalnya itu banyak yang eh, kapasitas-kapasitas produksinya hilang semua. Kayak contohnya misalnya si Arab Saudi udah bilang tuh bahwa kita tuh kan sebenarnya si Arab itu kan punya pipa kan. Pipa pipa East-West namanya. Jadi pipa East-West itu tuh bawa sekitar 700.000 ya, bawa 700.000. Itu jadi kalau misalnya dia kapalnya nggak bisa lewat Selat Hormuz, dia tuh pipanya tuh salurin ke bawah yang ke Bab El Mandeb. Nah itu tuh pipanya kena tuh diserang sama ada dua dia punya kapasitas produksi saya lupa di mana ya. Itu hilang lagi 600.000 gitu. Padahal si si Arab Saudi ini tuh setahun tuh bisa sampai 7 juta. Jadi sekitar 7% dari yang globalnya. Jadi hilangnya sampai 20%, 1,4. Dan kita belum tahu nih reporting negara-negara yang lain. Jadi em, yang orang khawatir pasti adalah harga minyak ini bakal turun. Ekspektasinya pengennya turun gitu. Cuman kalau misalnya nanti harga minyaknya ternyata nggak turun-turun dalam beberapa hari, nah itu ada something yang menurut kita akan jadi katalis negatif buat marketnya. Karena itu something yang struktural. Apa kejadiannya gitu ya, maksudnya minyak naik, akhirnya beberapa negara itu pasti akan ada concern dari sisi shortage juga. Karena ini tergantung nih, karena walaupun kemarin si Iran itu udah bilang nego gencatan senjata, cuman dia agak kesel setelah Lebanon diserang. Kalau kita ngelihat data traffic gitu, ya, tadi saya coba ngelihat data traffic ya, itu traffic kapal, itu di Selat Hormuz itu, dari kapal yang biasanya lewat tuh sekitar 80 sampai 140, sekarang cuma lewat tuh sekitar 7 doang, 5 sampai 7 kecil. Jadi, wah, gencatan senjata, cuman si kapalnya ini nggak lewat gitu. Jadi kapalnya nggak lewat. Jadi beberapa kalau kita ngeliat citra satelitnya, dia tuh banyak yang putar balik. Jadi saya ngeliatnya, waduh, agak takut juga ya. Em, itu sih sebenarnya jadi concern ya. Ntar ya, wait. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita agak sedikit hati-hati sebenarnya dari posisi sekarang. Saya coba cermatin kira-kira nih harga minyak mau kemana. Cuma emang ekspektasinya sih saya lihat nih harga minyak nih bakal bakal tetap tinggi sih. In overall sebenarnya itu ya. Cuman yang saya lakukan intinya adalah saya lebih suka posisi sekarang FTSI juga dari sisi FTSI Russell itu maintain posisinya Indonesia kita nggak diturunin itu ke bawah lagi kan sekarang masih di secondary emerging market. FTS buat si em, MSCI pun ekspektasinya juga sama gitu. Kalau misalnya Russell moodnya seperti itu, harusnya case-nya akan mirip. Kita most likely nggak akan di downgrade ya, karena beberapa hal udah banyak yang diperbaikin ya. Shareholder concentration list kita oke. Terus yang kedua disclosure 1% oke. Klasifikasi investor jadi 39 itu bagus gitu. Jadi itu menurut kita sih harusnya address. Kita punya tone yang positif, ngobrol juga sama yang related gitu ya, sama orang bursa. Mereka juga moodnya positif gitu ya. Dari point of view kita ya, kita nggak tahu nih dari Malaysia-nya ngeliatnya gimana. Cuman kalau saya lihat dari beberapa yang dilakukan itu bagus gitu ya. Apalagi dengan adanya regulasi free float yang 15% sampai 2029.
Walaupun bertahap ya, jadi di atas 5 triliun 12,5%, terus habis itu jadi 15% 2028, yang di bawah 5 triliun dikasih waktunya sampai 2029. Nah, jadi moodnya saya sih sebenarnya posisi sekarang itu bagus ya. Apalagi ISG ini kan salah satu yang perform ya. Kalau kita compare ke regional selain si Jepang, Nikkei sama Kospi. Karena mereka turunnya dalam gitu. Jadi yang udah turun-turun dalam ini biasanya downside risk-nya udah minim nih. Jadi 20% ini udah minim, jadi rebound-nya lumayan cepat. Nah, jadi in overall seperti itu ya. Nah, play-nya gimana? Kalau saya pribadi ya, maksudnya ini jangan jangan jadi apa ya? Mungkin jadi plak-plak sama gitu ya, karena mungkin risk profile kita berbeda, point of view kita berbeda, kebutuhan likuiditas kita juga berbeda gitu ya. Cuman anggap aja jadi insight ya. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya pertama adalah saya ngurangin exposure di minyak dulu. Karena kalau minyak ini kan banyak yang sebenarnya kalau kita lihat itu indirectly impact dari kenaikan harga minyak. Kayak contohnya misalnya Medco sama Energi itu kan juga nggak directly impact kan karena modelnya kontrak indeks. El Nusa pun juga sebenarnya indirectly impact gitu karena butuh waktu untuk naikin mereka punya lifting gitu. Wah, harga minyaknya tinggi, naikin mereka punya lifting, ini butuh waktu gitu. Jadi nggak indirectly impact. Cuman kalau modelnya misalnya kayak batu bara, sebenarnya lebih lebih directly impact gitu karena kelihatan beberapa bisnis batu bara harganya naik, demand-nya ada, revenue volume-nya juga muncul gitu. Jadi lebih clean lah kalau misalnya batu bara itu lebih clean. Cuman saya agak sedikit ngurangin tuh. Jadi yang energi related gitu ya kayak misalnya CPO, batu bara sama minyak itu saya ngurangin. Walaupun tetap ada bobotnya. Jadi tetap ada bobotnya. Nah, play yang saya lakukan sekarang adalah saya diverse bisnisnya gitu. Jadi saya diverse bisnisnya, saya misalnya ambil banking satu proxy, misalnya saya ada banking, cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Saya leveraging dari posisi sekarang, harapannya MSCI juga bakal positif. Jadi banking-banking yang kena pressure itu sebenarnya bakal bakal bagus gitu ya. Wah, terlepas dari sebenarnya saya agak khawatir banking ini berita tuh belakangan lumayan em, penuh intervensi gitu ya. Karena kalau kita lihat dari si kayak contohnya kemarin Bu Kiki bilang, wah ini bank-bank ini harus support government program. Wah, ini kayaknya nggak boleh gitu nih message-nya nih. Ini somehow yang market nangkapnya jadi intervensi pemerintah. Kalau misalnya message-nya intervensi, itu biasanya tuh market nggak suka gitu ya. Jadi artinya, wah kita ada di situ juga loh maksudnya. Kenapa ibaratnya kenapa nggak mereka kayak melakukan ya pure bisnis gitu ya maksudnya. Jadi jangan karena government intervensi pasti nggak suka lah selalu. Kayak misalnya dulu Jasa Marga disuruh turunin tol, mereka nggak suka misalnya. Dulu misalnya gas gitu ya harganya diatur, mereka nggak suka. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu terlalu apa ya banyak konflik of interest dari pemerintah tuh biasanya si investornya nggak terlalu suka. Jadi itu sih. Cuman yang saya coba exposure-nya tuh saya kayak gedein gitu ya. Itu pertama tadi salah satunya adalah banking. Habis itu sisanya adalah heavy ke metal mining. Itu ada timah, itu ada nikel gitu ya. Nah, itu saya yang sebenarnya posisinya gedein ya. Itu saya lumayan positif di situ. Sama batu bara. Batu bara tuh ya saya udah pernah cerita saya nggak mau sebut emitennya. Jadi batu bara saya ambil beberapa proxy juga. Nah, jadi saya agak diverse nih. Nah, sama kalau saya pribadi ya, ini jangan ikutin. Kalau saya pribadi, saya ambil sedikit exposure di konglomerasi. Karena di posisi yang sekarang nih, saya lihat nih downside-nya lumayan banyak gitu ya, turunnya lumayan banyak. Cuman saya ambil exposure-exposure yang sebenarnya secara secara profilnya dia lebih clean. Profile lebih clean itu maksudnya apa? Kalau misalnya kayak concernnya itu masalah free float, ya kita ambil jangan yang free float-nya tipis gitu ya. Apalagi kan udah ada disclosure kan. Masuk shareholder concentration list nggak? Oh, nggak masuk, aman. Kita breakdown lagi misalnya apakah dia porsi yang 1%-nya ada. Jadi dari posisi free float yang diumumkan, kita tinggal kurang-kurangin tuh dari disclosure yang 1%. Oh, misalnya 20%. Oh, dia yang di atas 1%, misalnya ada 3%, 1%. Oh, 15%, tipis. Saya takut. Nah, cuman kalau yang misalnya secara shareholdersnya itu lumayan gede gitu ya. Maksudnya posisi benar-benar real free float-nya itu masih di atas 20%, 25%, saya nggak terlalu khawatir. Sama ngelihat bisnis yang bagus. Jadi ngelihat bisnis yang bagus yang saya lihatnya nih, oh ini harusnya moodnya lumayan bagus. Nanti saya coba jelasin ya, di belakang ada beberapa emiten. Jadi itu sih yang saya menurut saya sih bakal
positif ya strateginya. Paling itu sih ya. Jadi nanti gimana Pak pelan-pelan kira-kira naikin posisi sekarang. Kayaknya saya masih nyaman ya dengan posisi 45%, 50% ini ya. Karena tadi masih nunggu Mei juga. Masih tunggu juga negosiasinya kayak gimana gitu ya. Karena itu saya masih khawatir nih nanti ini kan dari Jumat ke Senin kan. Saya tak khawatir Sabtu Minggu. Karena saya coba cermatin yang di eh, tim Tengkun, saya tadi juga lihat data satelit, itu si Amerika tuh lagi build up, mereka punya punya pasukan udaranya tuh lagi kencang di situ. Jadi trafficnya tuh lumayan banyak gitu. Jadi masuk masuk ke daerah-daerah Timur Tengah ini lumayan banyak gitu. Jadi saya em, ujungnya gimana sih ini sebenarnya ya? Kalau misalnya nanti udah ada statement yang positif gitu ya. Nah, saya baru berani itu. Jadi saya nggak mau terlalu apa based on expectation dulu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya ya. Em, paling itu ya, Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke emiten ya. Wait ya, coba. Oke, yang menarik adalah bentar ya. Ya ini cuman ini aja. Jadi dari kemarin fokusnya ke perang Iran. Sama data tenaga kerja. Data tenaga kerja juga so far nggak terlalu bagus ya. Tadi itu saya lihat yang di US pertumbuhan ekonominya nggak terlalu bagus. Terus yang worried juga kemarin si World Bank ini kan downgrade kita punya growth ya. Itu paling cuma dapat 4,7%. Jadi data pertumbuhan ekonomi di kuartal satu nih sangat krusial sih ya. Nanti kita coba cek ya, itu dirilisnya berapa? Karena 4,7% growth dari World Bank ini menurut kita lumayan worried ya. Karena jauh banget nih sama target pemerintah yang di state 6% gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun kalau kita bilang statementnya Pak Purbaya sih, Pak Purbayanya bilang, oh ini karena asumsinya si World Bank itu bilang minyak tuh masih bakal tinggi gitu. Cuman nanti kalau misalnya turun harusnya sih dapat 6%. Cuman saya masih sedikit, saya skeptis ya. 6% tuh kayaknya lumayan lumayan berat ya. Hmm, jadi itu yang menarik adalah, oh ini saya bilang nih, jadi ada serangan di Manifa dan juga Kurais ya. Itu pangkas produksi Arab Saudi 600.000 barrels per day. Jadi kombinasi dari pipa East West sama si Manifa dan Kurais ini lumayan signifikan ya. Ini belum dimasukin lagi tuh yang dari Qatar, Uni Emirat Arab. Jadi ada something struktural karena kalau kapasitas produksi minyak itu nggak langsung bisa jadi satu malam. Kalau futures kan oil kertas ya, maksudnya itu kan kayak secara papernya kan. Cuman harga spotnya, actualnya tuh harganya masih premium gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jual minyak, itu harganya masih lebih tinggi dibandingkan harga harga futuresnya. Jadi kita masih agak hati-hati nih dari harga minyak yang masih bakal tinggi. Em, iya, paling itu ya yang menarik sih. eh iya, paling itu ya sektor. Sektor tuh ya ini ada ini aja nih manajer investasi dialihkan ke Danantara. Ya ini ada rencana Danantara itu bakal konsolidasi buat semua manajer investasi. Ya ini bakal gede sih ya size-nya ya. Ini akan jadi yang paling besar kalau kita lihat dari dana kelolaan. Itu ada BNI Asset Management, ada MMI, ada Berimi juga, ada yang PNM itu bakal gabung semua ya. Pemerintah mau naikin fuel surcharge sampai 38%, cuman bakal kasih insentif pajak. Harapannya sih nanti harga tiket bakal dinaikin, cuman range-nya terbatas ya 9 sampai 13%. Cuman kalau misalnya apa ya aviation related saya masih belum sentuh dulu sih. Ini karena eh, dari posisi sekarang tuh harusnya mereka ada margin pressure ya. Harga naikin 9 sampai 13, cuman fuel charge-nya naik 38% ya. Itu jadi menurut kita ada margin pressure ya di situ ya. Kemarin nih, ini data defisit anggarannya saya agak khawatir nih. Jadi kemarin defisitnya itu 0,93%. Jadi itu udah 240 triliun.
Ini adalah defisit terbesar dari awal tahun sepanjang 10 tahun terakhir. Nah, ini kita agak takut nih sebenarnya. Itu yang saya bilang kekhawatiran terkait dengan potensi downgrade kita punya surat utang. Nah, ini emang lagi ramu-ramu sih ya sana sini ya. Saya sih sebenarnya ngelihat pemerintah tuh beberapa yang dikejar itu adalah dari sisi pencapaian pajak. Itu mereka kejar. Jadi terus yang kedua, sanksi-sanksi administratif kemarin dikejar. Kayak contohnya kemarin baru serah terima 11,4 triliun itu dikejar. Nah, cuman itu tuh dari posisi sekarang kayaknya dari sisi spending sama si revenue-nya ini belum ketemu nih. Jadi saya masih agak takut nih. Jadi dengan selisih 0,9% tuh simpel aja kalau misalnya satu kuartal 0,9 kali 4 aja itu udah 3,6%. Walaupun sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Karena ada fase-fase yang namanya kayak akselerasi dulu belanjanya, habis itu nanti agak melambat. Cuman risiko di atas 3% ini sebenarnya ada ya. Ini juga beberapa sekuritas, beberapa lembaga juga khawatir soal defisit kita bakal lebar. Em, Rupiah kita juga level terlemah sepanjang sejarah kemerdekaan sekarang udah 17.105. Kita masih khawatir ya. Jadi karena kan sebelumnya level terendah sejak krisis 98 aja itu 16.800 gitu. Sekarang tuh kembali melemah. Kemarin Pak Peri juga di meetingnya BI bilang gitu. Maksudnya kalau dari posisi sekarang sih ruang pemangkasan buat ke suku bunga nih relatif terbatas sebenarnya. Jadi mereka tuh tujuannya itu adalah maintain stability. Salah satunya adalah yang nggak naikin suku bunga, coba jaga rupiah. Karena rupiah ini kan jadi something yang khawatir ya. Karena takutnya kalau misalnya rupiahnya melemah terus, inflasinya kan juga bakal tinggi. Karena kan banyak barang-barang yang kita beli itu dari luar, imported inflation-nya jalan. Nah, jadi kalau kayak gitu ceritanya suku bunga nih ruangnya antara nggak kemana-mana, flat, atau naik. Nah, biasanya kalau misalnya suku bunga naik itu, nah ini banking tuh nggak terlalu bagus. Karena biasanya kan mereka bakal naikin si depositonya dulu mereka naik, biaya bunganya naik gitu ya. Pressure dari sisi marginnya kelihatan. Sama yang kedua yang saya agak khawatir ini, masalah liquidity. Karena kemarin kan BI concern kan masalah si rupiah ini kan. Mereka jaga. Salah satu yang mereka coba kejar itu ada namanya adalah CSRBI. SRBI itu tuh kayak istilahnya kayak suratnya Bank Indonesia. Kalau misalnya buat pemerintah kan, buat fiskal itu kan namanya SBN. Nah, itu intinya sih sebenarnya mekanismenya itu adalah dia tuh jadi dia kayak derivatif, underlying-nya itu si SBN. Jadi intinya ngasih bunganya lebih tinggi. Nah, ini biasanya kalau misalnya ini diterbitin, demand-nya bagus nih angkanya. Jadi demand-nya bagus. Nah, cuman kejadiannya biasanya ada kayak crowding out. Crowding out tuh artinya si orang-orang ini, wah menarik nih, ambil di situ aja deh. Ambilnya punya si BI ini. Asing pun juga masuk gitu. Jadi demand-nya tuh bagus gitu. Jadi demand-nya bagus, itu harapannya bisa jaga si nilai tukarnya. Nah, cuman PR-nya kalau SRBI ini jalan, selalu nih, biasanya si bank itu depositonya jadi mandek. Jadi dia depositonya tuh bakal bakal melemah, likuiditasnya tuh bakal bakal berat. Apalagi kalau kita lihat nanti kreditnya bakal masuk sana sini ya. Maksudnya kan kita tahu kayak contohnya eh, KDMP misalnya kredit merah putih yang marginnya juga spreadnya lumayan tipis. Kita nggak tahu MBG bakal involve seperti apa, pasti pemerintah maunya juga tipis-tipis aja ambilnya. Nah, jadi di posisi sekarang, wah ini agak berat nih. Landingnya tipis gitu ya, fundingnya terbatas. Apalagi harus gitu ya dikasih situ ya. Wah ini menurut kita jadinya sedikit sentimen negatif sebenarnya buat ke perbankan ya. Makanya perbankan saya juga nggak mau terlalu gede sih. Cuman saya pengen ada diversifikasinya aja. Jadi ada di perbankan. Biodiesel B50 ya in overall bagus ya. Ini kan rencananya Juli ya kemarin ya. Pemerintah sih juga pasti bakal bakal coba kejar nih B50 ya. B50 ini bakal dikejar karena signifikan sih. Maksudnya dari kayak masalah konsumsi bahan bakar itu bakal positif. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya play CPO ini secara strukturalnya masih bagus walaupun nggak banyak, bukan nggak banyak ya. Maksudnya terbatas lah emiten-emiten kita yang sebenarnya punya exposure ke B50. Karena rata-rata tuh mereka jualnya ya palm oil aja. Kalau B50 itu biasanya kayak harganya kan nggak terlalu bagus kan. Jadi kan harganya kan nggak terlalu bagus si B50 ini. Eh, Biasanya tuh kayak minyak-minyak.
yang kadar asamnya, fatty acidnya di atas 5%, di atas 10%, ya nggak terlalu bagus lah ya. Kan kalau asamnya terlalu tinggi tuh nggak bisa dipakai buat minyak palm oil kan. Nah, itu dikasih tuh buat si biodiesel. Nah, itu harganya nggak terlalu bagus. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak terlalu diuntungkan dari bisnis biodiesel ini. Malah bisa dibilang somehow mungkin merugikan. Karena kalau kita jualan keluar, itu kan ada namanya levy. Nah, levy itu dimasukin namanya BPD PKS. Jadi kayak dana buat pengelolaan si biodiesel. Itu yang ngasih insentif buat orang ngembangin si biodiesel. Jadi uangnya diambil dari levy. Mereka nggak bisnis biodiesel, cuman mereka bayar buat biodiesel. Levy-nya itu dipakai buat insentif. Jadi itu sih. Em, jadi itu, cuman kalau Bapak Ibu pengen punya exposure ya masih boleh-boleh aja ya, karena kan ini kita lagi coba cermatin juga ya harga energinya, kita lagi coba cermatin struktural atau enggaknya gitu ya. Cuman kita lihat sih sebenarnya minyak ini tuh masih bakal tinggi. Minyak tuh saya lihat sih harusnya sih masih bakal tinggi, nggak akan turun kayak ke zaman-zaman at least dalam kayak 3 bulan ini kayaknya nggak akan turun ke zaman-zaman sebelum perang yang 60 70 paling itu ya. Nah, ini saya bilang bahwa ruang pemangkasan BI rate yang tertutup ini dari Pak Peri ini em, sama yang kedua adalah dia coba kuatin SRBI yang sekuritas rupiah Bank Indonesia ini juga jadi perhatian ya. KPR melambat ini pertumbuhan KPR itu kemarin lumayan lesu ya, kemarin cuma 5% doang di Februari, di Januarinya kemarin 5,5%. Saya ngobrol sih kemarin ada sama beberapa properti sih. Kemarin ngobrol sama Pani. Saya kemarin juga lagi ngobrol juga sama LPKR nih yang kalau yang Sinarmas dan lain-lain kita udah sering update gitu ya. Cuman message-nya satu sih. Ya intinya kalau ngelihat yang rumah-rumah murah gitu ya di bawah 1 M itu masih lumayan berat demand-nya. Di bawah 3 M pun juga demand-nya masih lumayan berat. Jadi properti ini menurut saya belum ini sih, saya belum belum into properti sih. Saya udah pernah bilang gitu karena kelihatan sih maksudnya kayak yang grup-grup gede kayak si Ciputra aja kemarin marketing salesnya kan nggak terlalu bagus kan. Target 11 triliun, turunnya 10 triliun, itu pun ujungnya jadi 11,5 triliun doang gitu. Jadi targetnya tuh nggak achieve. Beberapa juga targetnya jauh di bawah ya. Pakuan kemarin di bawah. Saya lupa deh siapa lagi ya. Cuman saya masih masih nggak masih hati-hati sih dari sisi kayak mereka punya marketing sales ini eh, belum terlalu bagus ya. Nah itu yang pertama. Kedua, berarti kan artinya daya belinya belum muncul. Kedua yaitu, maksudnya kalau kita lihat dari sekarang itu, mortgage rate-nya nggak terlalu bagus, berarti demand-nya belum terlalu bagus, sama NPL-nya lagi pada naik. NPL-nya lagi pada naik ya, khususnya buat yang rumah-rumah lumayan murah gitu. Jadi saya agak khawatir sih, makanya saya masih kalau buat properti sih saya kayaknya nanti dulu ya. Update harga ayam, nah ini bagus. Harga ayam kemarin live bird naik 23.000. Wah ini udah angkanya bagus. Bayangin naik 26% harga ayamnya. Itu rata-rata ayam tuh di first quarter jadi 22.000. Jadi ini yang Maret ya. Jadi akhirnya harga ayam first quarter jadi 22.000. DOC-nya itu sedikit turun man on man-nya. Cuman tahunannya aja udah naik sampai 42%. DOC sekarang 6.800 ya. Ini yang saya bilang sih tesisnya secara struktural kuat ya. Kenapa saya juga heavy ke Java misalnya? Karena itu posisi sekarang itu dengan adanya si MBG, demand-nya jelas gitu ya. Something yang struktural bukan cuma noise-nya aja gitu. Jadi bukan cuma noise-nya aja. Saya lihat sih em, Java tuh jadi salah satu conviction yang bagus ya. Karena struktural nih datanya bagus, datanya kuat. Defisit BPJS melebar. Nah ini hati-hati. Karena kalau kita lihat itu kan banyak ya, maksudnya rumah-rumah sakit yang punya exposure gitu. Karena kelihatan tuh rasio klaim 2023 itu 104, 2025 itu 2024 itu 105,78%. Nah, Februari kemarin itu udah sampai 111,86%. Jadi ini rasio klaim dibagi sama si pendapatannya. Artinya berarti ya kos-kos buat si iuran itu benar-benar gede gitu ya, maksudnya dibanding sama revenue yang masuk. Nah, saya hati-hati sih. Saya kalau mau soal rumah sakit nih sekarang yang punya exposure ke situ tuh saya nggak berani sentuh dulu tuh. Apalagi si kayak grupnya Hermina, si Loam itu saya makanya nggak berani sentuh dulu tuh. Rumah sakit kayaknya nanti dulu ya Bapak Ibu. World Bank kemarin turunin buat pertumbuhan ekonomi kita tuh 4,7%.
Concernnya ini ya, ada salah satu adalah konsumsi domestik tuh belum penuh, belum pulih ya. Ini kelihatan konsumsi domestik buat yang apalagi tertiary goods ya, otomotif belum jalan, terus properti juga belum jalan, belum belum signifikan. Kedua, investasinya lagi ya, PMDA-nya, sorry, penanaman modal asingnya belum muncul. Ketiga, momentum ekspor barang teknologinya tuh udah melambat. Keempat, itu ada kenaikan harga energi global itu kena ke daya beli masyarakatnya. Jadi itu, nah ini pemerintah terus mendorong penguatan industri kendaraan listrik ya. Salah satunya adalah pabrik bus list dan listrik VKTR di Magelang oleh Pak Prabowo. Kapasitinya 3.000 unit per tahun dengan potensi ekspansi hingga 10.000 unit ya. Cuman itu TKD-nya tinggi sih. Ini 80% targetnya nanti dalam beberapa tahun ke depan. Ini sebuah spekulatif Bapak Ibu. Ini PKTR ini emang lagi banyak yang diomongin gitu. Di market pun banyak yang ngomongin gitu ya. Jadi cuman struktural bisnisnya ya. Dulu sebenarnya ini bisnisnya shifting. Dulu kan dia sebenarnya kayak pure bisa dibilang kayak distributor. Distributor buat bus listrik di Indonesia. Itu kan melalui kayak either waktu itu BYD atau waktu itu mereka ada juga yang kayak mungkin istilahnya kayak maklon gitu ya. Jadi kasih namanya VKTR. Nah, itu biasa tuh tender ke TJ Transjakarta. Nah, mereka dapat duit di situ. Cuman tuh PR-nya tuh tendernya tuh kayak dalam 1 tahun tuh kayaknya cuma 1 kali. Jadi kadang misalnya kita lihat revenue first quarter, second quarter nggak ada, third quarter muncul. Di situ nggak ada tender lagi. Nah, cuma sekarang bisnisnya shifting nih. Jadi kalau kita lihat itu mereka CKD, mereka bangunnya di Indo. Nah, jadi mereka tuh benar-benar bangun sendiri. Nah, harapannya tuh intinya kayak eh, nggak cuman bus doang, cuman truk listrik. Nah, jadi sebenarnya truk listrik ini kan banyak ya. Kalau truk ini kan kalau misalnya ada yang modelnya truk yang buat di mining, ada yang modelnya kan kayak on road. Sebenarnya ini Jepang tuh masih kuat banget posisi sekarang ya. Jepang masih kuat kayak contohnya kayak Hino, Fuso, Isuzu itu market share-nya masih sekitar 60 sampai 70% market gede. Cuman pelan-pelan udah mulai kelihatan agak ada pressure gitu ya. Karena pertama harga si China ini tuh lebih murah. Jadi misalnya kita ngomongin truk gitu ya, misalnya ngangkat 60 ton, 60 HP biasanya ya. Ini tuh harganya bisa 1 miliar. Jadi harganya bisa diskon sampai 30%. Nah, jadi kayak orang mikir, wah oke juga nih di China gitu. Makanya kalau kita lihat belakangan kan yang gede-gede kayak Sinotruk gitu, XCMG, Sany bikin truk juga, terus ada FAW gitu ya. Ya Bapak Ibu yang bisnisnya truk harus tahu, itu pelan-pelan udah masuk tuh agresif buat ke Indo gitu. Karena harganya murah, itu yang bikin kayak, oh initial cost-nya oke lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya compensate sama risiko sama truk-truk China itu. Jadi itu jadi cerita menarik sebenarnya buat si PKTR-nya itu tadi. Cuman itu ya, take-nya ini udah hati-hati gitu ya. Karena nih harga kan dulu udah 100, sekarang 900 kan, udah naik 9 kali. Resikonya ada. Jadi itu, nah ini yang kemarin nih, aduh ini lumayan sedih juga bacanya ya kemarin ya. Yang kebobol, bukan kebobolan sih, mungkin miskomunikasi ya kalau kata Pak Purbaya ya. Jadi kita hilang di anggaran 3,2 triliun buat motor listrik yang sebenarnya katanya approval-nya itu adalah sebelum Pak Purbaya menjabat. Itu kan lumayan gede itu 3,2 triliun ya kalau salah ya 3,2. Nah, jadi itu yang kemarin rame ya Bapak Ibu ya. Ini jadi sesuatu yang saya pribadi loh. MBG ini kok kayaknya jadi ini ya. Ah, cuman nggak, saya no comment. Takutnya jadi terlalu politik. Em, nah ini kemarin dari statementnya, jadi intinya dorong perbankan buat dorong mereka punya program prioritas pemerintah, MBG, program 3 juta rumah, KDMP. Saya pribadi hati-hati intinya. Biasanya kalau misalnya kayak gini-gini nih, bank-bank pemerintah disuruh terlalu aktif terlibat dengan bisnis project yang mungkin risk dan spread-nya tuh tipis, kayaknya somehow jadi sentimen negatif ya. Kalbe buyback 500 miliar di tengah pergerakan saham yang masih fluktuatif. Ya, Kalbe sebenarnya menarik ya. Cuman kalau kita lihat kemarin kan yang nggak terlalu perform itu kan IDX Health ya. Itu ada farmasi, ada rumah sakit. Kalbe yang salah satu weightingnya lumayan gede. Sebenarnya company bagus ya. Kalbe itu company bagus, growth-nya ada. Bisnisnya juga kayak diverse ya. Mereka bisnisnya diverse. Mereka kan ada kayak nutritionals-nya jalan. Distribusinya, logistiknya tuh mereka punya fulfillment center itu jalan bagus. Cuman emang ini ya, nggak tahu ya.
consumer nih sekarang moodnya tuh lagi nggak terlalu kemana-mana ya di posisi sekarang. ICBP, Mayora, belum market kayaknya belum terlalu appreciate ya. Apalagi concernnya bisnis farmasi itu tuh masalah dolar. Karena bisnisnya semuanya tuh 90% bahan bakunya tuh semuanya masih diimpor gitu. Jadi kalau misalnya pertama kekhawatirannya barangnya nggak ada, harganya lagi pada naik gitu ya. Sama ya harganya tuh signifikan. Sama exposure mereka ada kerugian nilai tukar. Farmasi kalau saya pribadi sih kayaknya nanti sih, belum belum dulu. Medco ada tekan PSC yang Blok Cenderamas itu dia kontrak bagi hasil yang Blok Cenderamas ya itu bersama Petronas 31 Maret kemarin. Medco punya 50% participating interest dan juga sebagai operator. Intinya gini sih, Medco ini company-nya bagus ya. Company-nya bagus. Cuman emang kalau investor worried itu satu, ini typical bisnis yang modelnya tuh kayak non-organik. Jadi dia tuh akuisisi sana sini tuh. Akuisisi sana sini orang paling takutnya tuh dia terbitin obligasi lagi karena cost-nya di situ. Jadi kekhawatirannya di situ. Cuman kalau kita lihat dari posisi yang sekarang, so far sih beberapa bisnis mereka operating cash flow-nya udah pelan-pelan makin bagus. Pelan-pelan makin bagus gitu ya kelihatan. Kayak contohnya nanti yang aman itu kan performanya bakal bagus ya karena mereka udah lewat tuh masa masa belanja-belanjanya udah lewat, eksplorasinya udah lewat, belanja CapEx-nya udah muncul semua. Tinggal mereka ngedulang-dulang doang nih sekarang. Jadi 2026 tuh jadi game yang menarik gitu ya. Sama si Medco itu ya posisi sekarang mereka punya production tuh angkanya bagus, all time high. Tambah lagi yang sama si blockchain Ramas itu tadi. Jadi em, saya pribadi sih suka ya. Harusnya nih company-company kayak gini energi related ini harusnya jadi salah satu fokus yang akan pemerintah dorong ya, maksudnya buat ke depannya. Karena concern masalah ketahanan energi harusnya kasih insentif buat yang energi related gitu ya. Apalagi Medco kan sebenarnya nggak pure cuman oil and gas doang kan. Dia kan heavy-nya juga banyak di yang kayak energi-energi baru. Jadi somehow saya masih ada posisi gitu ya, karena saya lihat masih buat diversifikasi aja gitu ya, karena saya lihat nih harga minyak masih bakal tinggi, secara struktural bisnis energi ini demand-nya harusnya masih bakal bakal bagus ya. PTBA groundbreaking buat yang DME di Tanjung Enim 2026 bagus, positif. Kapasitas awalnya 1,4 juta ton di metal ether per tahun. Cuma hati-hati ya, di metal ether nih kita ngobrol sama manajemen tuh juga, ini bisnis yang mereka masih ngeraba-raba. Jadi bisa dibilang mungkin secara visibility study masih belum terlalu kelihatan gitu. Off-take-nya siapa, cost structure-nya berapa, jadi bisa dibilang ini masih negatif. Bisnis yang masih berat lah. Bisa bilang kita bilang masih rugi lah. Agak hati-hatinya sih buat PTBA. Kalau saya pribadi PTBA nggak terlalu ini ya. Kalau pengen punya ambil exposure di batu bara, karena satu kekhawatiran kita itu dia tuh government related gitu ya, government related. Yang kita takut adalah nanti ada potensi gitu ya, dia disuruh jualin ke dalam aja. Karena kayak setiap secara historis tuh biasanya si PTBA itu 50-60% suruh jualin ke dalam. Apalagi tahun ini RKB-nya dipangkas kan. Kalau RKB-nya dipangkas, ya kita udah barangnya udah dikit, mau nggak mau jualnya barang harusnya harganya harga bagus dong. Semuanya pasti mau jualannya keluar. Apalagi kalau jual ke dalam itu nggak ada sanksi, kan sebenarnya kan ada namanya domestic market obligation kan. Itu kan angkanya dinaikin dari, saya lupa deh, dari 20 ke 25 ke 25 ke 30 gitu ya. Saya lupa gitu. Cuman nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi spesifik. Kalau dulu kan sempat ada kayak pungutan hasil kan. Jadi kalau misalnya yang dulu nggak comply, uangnya ini bakal dikompensasi buat yang comply. Sekarang ini nggak ada nih. Jadi kayaknya banyak yang sebenarnya mereka nggak dapat gitu ya, angka 25-30%-nya itu jual ke dalam. Mau nggak mau si PTBA tuh yang jualin ke dalam. Karena waduh, yang ini kok nggak dihukum, ini nggak dihukum. Mau nggak mau kita kan punya demand itu buat em, batu bara domestik tuh sekitar 200 juta ton ya, 200 juta ton. Nah, jadi ya itu udah sepertiga dari yang RKB yang baru tuh yang 600. Jadi saya ntar dulu sih kalau RMKO mau raise issue, ya saya kalau ini nanti dulu ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya, RMKO, RMKE, em, kita lagi coba liatin juga. Em, karena itu ya maksudnya kalau garis besarnya sih sebenarnya intinya ini ya, RMKO RMKE Group itu tuh ada beberapa project yang sebenarnya
atraktif ya. Salah satunya adalah yaitu kan si RMKE itu kan dia kuatnya tuh di Palembang. Jadi intinya tuh kayak ada kayak regulasi baru, intinya kayak nggak bisa lewat darat lah karena jalannya tuh jadi rusak gitu. Mau nggak mau tuh bakal digedein lewat salah satu itu pakai jalur kereta. Nah mereka punya infrastrukturnya gitu ya. Nah itu harusnya bakal positif. Cuman kan kekhawatirannya ada beberapa hal lah. Pertama valuasi itu udah lumayan. Kedua dari sisi bisnis kan kita khawatir RKB turun ini jadi volume tuh nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu Avia bagi dividen 1,4 triliun. Avia ini company-nya bagus ya, company-nya bagus. Cuman kalau saya karena saya tipikalnya top down, jadi saya properti nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sentuh sih. Hmm, Trend mau akuisisi sama mayoritas yang prime land, ya ini komoditi ya, komoditi. Harga minyak masih bakal tinggi, saya lihat sih masih bakal tinggi. Tadi saya coba cek data oil price juga kemarin tadi tuh 997 ya. Hmm, iya sekarang udah 97 nih. Tadi tuh sempet tuh di jam 11 gitu ya, 97. Habis itu jam jam 3-nya sempet 100 tuh. Sekarang udah turun lagi, 97 lagi. Cuman ini nih, kalau kita lihat dalam berapa hari terakhir, 5 hari terakhir ya, sempet sempet turun ke 92, cuma sekarang naik terus nih. Jadi itu saya coba liatin gitu ya. Jadi makanya kenapa saya masih ada exposure di minyak related ya. Karena saya masih punya belief bahwa minyak ini bakal masih tinggi. CPU Malaysia turun, soybean turun, emas sih saya gedein posisi sih. Saya pernah ceritakan kalau misalnya ada tensinya makin bagus, saya bakal gedein metal mining yang gold related, nikel, timah, tembaga, saya bakal gedein. Nah emas juga saya menurut saya sih dari posisi sekarang ini kan DXY-nya udah mulai turun ya. Yield obligasi US kan sebelumnya sempat 4,4, sekarang udah 4,2 kan. Jadi di posisi itu saya lihatnya, oh ini harusnya sih buat cerita emas ini masih bakal bagus nih harusnya ekspektasinya. Secara moodnya dulu ya, secara moodnya dulu. Nah ini kelihatan nih, satu hari ini tuh di XY-nya sempat 99, sekarang udah 98 nih running. Jadi udah kelihatan di XY ini turun. Jadi gold sentiment nih, sentimen lumayan bagus. Walaupun kita coba cermatin ya, maksudnya secara struktural demand-nya gimana? Karena yang saya pernah cerita tuh bahwa Turki sama Rusia itu lagi buang-buangin emas karena mereka butuh likuiditas buat jaga nilai tukarnya. Cuman beberapa negara tuh masih 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 beli gitu ya. Jadi itu cuman nikel masih saya masih punya tone yang positif ya karena beberapa udah koreksi lumayan dalam, beberapa udah koreksi lumayan dalam. Saya juga kayaknya ngelihatnya emas somehow di harga sekarang 46 tuh sekarang emas tuh 46 kan ya? Masih menarik sih harusnya ya. 47 sekarang, sekarang udah 47. Jadi masih ada ruang kenaikan. Secara struktural sih saya lihat harusnya bank-bank sentral dunia ini masih ambilin emas ya, harusnya gede-gede ya. Karena Cina sih masih beliin terus ya, Mas Cina masih beliin terus walaupun secara flow-nya nggak segede dulu. ISG-nya nih kita salah satu yang best performer karena ya kita year to date-nya aja tuh lumayan jatuh ya quarter ini kita turun sampai 16,6% bahkan. Jadi itu good rebound. Semoga Bapak Ibu juga portonya bagus ya. Walaupun mungkin ya beberapa yang naik tuh heavy banget ya. Kita lihat kemarin indeksnya tuh didorong oleh sahamnya Pak PP. Konglo-konglo sih lumayan banyak ya. TPIA, Brand kemarin naiknya lumayan banyak. Em, Batu bara negatif. CPO kemarin nggak bagus ya. Ini energi-energi play nih pada kena semua nih. CPO, batu bara, minyak gitu ya. Cuman gold moodnya bagus. Em, Kalau kita lihat biji-bijian nih juga udah lumayan bagus, tembaga juga udah lumayan bagus. Makanya saya kenapa heavy buat ke metal miningnya. Em, Rupiahnya, nah ini rupiah nih jadi PR nih. Ya, semoga dengan adanya SRBI ini rupiah kita bisa stabil sih. Karena kalau rupiahnya stabil, Bank Indonesianya benar-benar fight gitu ya. Ini bakal bagus nih kita karena kan foreign ini kan masih malu-malu kan masuk ke pasar kan. Sempat kemarin dia masuk 1,7 triliun, cuman kemarin keluar lagi. Jadi foreignnya masih belum pede nih masuk ke pasar Indo masih belum pede. Makanya ini tunggu si rupiahnya agak stabil dulu sih. Jadi
Tuh ya, cuma kan ada kayak orang banyak yang bilang kayak gini, wah ini Pak, ketika rupiahnya udah peak itu artinya di level pelemahan tertinggi, biasanya orang bilangnya kayak ISG itu bottoming. Banyak yang lihat kayak secara historisnya kayak gitu gitu. Cuman ya itu kenapa saya juga berani ini karena ya rupiahnya udah melemahnya cukup dalam. Berarti kan artinya melemahnya udah terbatas nih. Ruang penguatannya kan lebih ada kan. Nah, itu harusnya bisa support ISG-nya juga gitu ya. Basic, nah ini basic tuh naik ya ini dalam tuh ada BRPT ya. BRPT ini menurut saya sih sebenarnya lebih clean ya di antara saham PP yang lain ya. Maksudnya kalau kita ngelihat TPIA, Petrosi, Cuan misalnya brand, ide menurut saya sih lebih clean. Maksudnya kita ngomongin clean itu bukan bisnis ya. Kalau bisnis sih konsolidasi sih. Kalau Pak PP itu kemarin saya ngobrol sama ini, sebenarnya secara bisnisnya bagus, oke. Maksudnya kalau kita lihat kemarin juga ada rencana, ini mungkin ini ya, ada rencana mereka diverse bisnisnya ke arah infrastruktur. Salah satunya misalnya kayak jalan tol. Jadi mereka tuh bisnisnya sebenarnya benar-benar kayak jalan gitu. Bisnisnya sih bilang bagus ya. Cuma kan orang di posisi sekarang itu kan khawatir masalah terkait dengan free float misalnya terkait dengan MSCI. Walaupun yang paling jadi fokusnya kan brand, karena nanti brand tuh bakal keluar misalnya, brandnya bakal keluar, DSS bakal keluar. Nah itu baru tuh flow-nya bakal kerasa tuh. Itu flow-nya bakal kerasa nanti di bulan Mei brand itu bakal keluar. Jadi yang dilakukan sekarang ya nggak tahu ya. Mungkin mereka pasti bakal angkat-angkat share price-nya dulu, baru tuh mereka keluarnya tuh di atas tuh. Jadi analoginya kayak seperti itu sih. Cuman kalau misalnya yang lain-lain tuh kayak misal Petrosi, Cuan dan lain-lain itu ya most likely nggak bakal masuk. Cuman nggak jadi concern ya. Karena kan mereka nggak masuk. Jadi outflow pressure-nya beda. Jadi intinya demand-nya aja nggak terlalu menarik. Cuman beda sama brand tuh yang ibaratnya karena fund manager sana udah pegang, mau nggak mau dia harus buang barangnya kan. Jadi ada outflow-nya. Nah, cuman kalau yang lain-lain kayak misalnya tadi Petrosi, Cuan itu nggak terlalu signifikan. Cuman khawatirnya adalah mereka tuh free float-nya tipis. Jadi kalau nanti disuruh comply sama regulasi 12,5% tahun depan, ini mah harus disuruh jualan nih. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya ngeliat yang BRPT itu lebih clean gitu ya. Saya lihat sih lebih clean. Karena Petrosi ya misalnya kan kalau kita ngeliat dari bobotnya itu terakhir, coba saya cek ya. Kan orang bilang tuh Petrosi itu aman harusnya gitu karena dia posisi terakhir itu dia free float-nya lumayan gede. Nah, jadi kalau kita lihat yang terakhir itu kan sebenarnya posisi masyarakatnya si Petrosi itu misalnya 29%. Cuma kalau kita lihat yang contohnya di atas 1%, yang 1 sampai 5 itu ada OCBC, ada Sentosa Bersama, ada Morgan Stanley, ada Petrindo Jaya. Itu kalau misalnya kita kurangin, itu bobotnya jadi tipis-tipis tuh sebenarnya. Nah, jadi maksudnya nggak yang kayak bersih-bersih banget. Yang lain juga sama tuh, ada Cuan, ada beberapa tuh eh, free float 1%-nya tuh lumayan gede. Nah, jadi saya masih agak khawatir itu harus kita kurangin tuh dari data actual free float yang ada. Jadi itu sih, um, basic industry mood-nya lagi lumayan bagus, yaitu BRPT naiknya lumayan banyak, BRPT naik 44,9%. Ini BRPT sih kalau saya pribadi, yang saya bilang tadi Konglu tuh saya lebih ke BRPT. Pure tactical, pure sebenarnya weighting-nya juga saya sangat batasi ya, saya nggak terlalu agresif. BRMS ini juga naiknya bagus gitu ya. Ini juga jadi salah satu conviction saya juga, maksudnya dibanding emas ya, emas kan naiknya udah sempat turun ke 8 gitu. Cuman saya lihat sih potensi upside-nya BRMS ini lebih lebih banyak posisi sekarang ya. Harga sekarang kemarin 700 600 itu saya lihat masih banyak upside sih. Apalagi dengan cerita yang kayak di XY-nya turun, gold-nya lagi naik, menurut saya menarik sih. Karena ya emas sih sebenarnya company masih tetap menarik gitu ya, 100 ribu gitu. Cuman kalau di valuasi sekarang saya lihat BRMS tuh cukup atraktif ya. Karena itu gamenya adalah mungkin gamenya 2026 ini nggak yang wow atau kayak gimana ya. Karena production mereka juga nggak signifikan lah naiknya. 70 ribu ke 80 ribu nggak banyak. Cuman 2027 itu underground mining mereka tuh jalan. Nah itu yang saya bilang kualitas tambangnya tuh kualitas bagus gitu. Karena eh, langsung kelihatan di atas tuh langsung kelihatan gitu. Jadi nggak usah kayak butuh biaya buat ngambil si emasnya itu tadi. Makanya mereka grade-nya tuh bisa sekitar 3,5 gram 1 ton sampai 4,5, 3,9 sampai 4,5. Jadi oke sih menurut saya ya. Dengan di posisi yang sekarang kan ya kita tahu ada Salim di dalam gitu ya. Em, jadi saya kenapa lebih ini ke BRMS ya. Apalagi posisi sekarang existing capacity dia tuh grade-nya tuh 1,5 gram. Emas tuh kemarin 0,9.
Jadi valuation wise ya, ini pure valuation wise. Jadi kan kalau saya kan biasanya lebih heavy ke relative valuation kan. Jadi saya lihat oh posisi sekarang ini lebih atraktif dibandingkan ini. Jadi itu ya. Cuman kalau kemarin kan BRMS udah 1-1, 1-2, aduh, saya agak-agak kurang menarik gitu. Jadi proksinya ambil yang lain. Kesehatan ya ini nggak jalan ya. Ini kan ada Kalbe gede di situ, ada Kalbe, ada SRAJ ini. SRAJ juga ini ya. eh Lagi nggak terlalu bagus ya ini Mayapada kan. Ada Hermina juga nggak kemana-mana. Rumah sakit, farmasi saya nggak sentuh dulu. Yield obligasi kita turun, US juga turun, moodnya lagi bagus, resiko proksinya juga lagi turun. Cuman hati-hati, jangan terlalu all in dulu. Kalau saya pribadi ya, terserah nih Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi nanti dulu. Saya sih nggak mau yang ini dulu ya. Saya sih 50-50 dulu. Tunggu beberapa hal ya posisi sekarang. Karena asingnya nih belum pede juga nih. Saya kalau misalnya asingnya udah sustain buying, saya baru berani naikin saya punya posisi. Um, Ya ini cuman gak usah takut kita growth-nya masih ada, valuasi kita masih lumayan menarik. Kalau kita masuk sekarang pun ISG kita juga minus 1 kali deviasi, jadi atraktif ya, masih oke ya. Ini kita langsung bahas dari per emiten ya. BRPT ini yang saya bilang ini kenapa saya tuh lebih apa ya lihatnya tuh lebih lebih clean ya. Coba saya coba cek. BRPT ini kalau kita ngelihat dari dia punya masyarakat non market masyarakatnya itu 28,2%. Nah, jadi paling kalau dipotong sama Bangkok Bank ini kan nggak masuk yang ini kan. Jadi nggak ini masuk di dalam free float kan. Potong si ini sama bos yang holding itu ada sekitar 6,5% berarti. Jadi hitung-hitung dia tuh masih 21,5 real free floatnya. Jadi saya lihat oh masih oke nih sebenarnya. Maksudnya barangnya tuh bener-bener sebar gitu ya. Maksudnya bukan kayak concentrated sama satu pengendali aja. Makanya saya lebih lebih suka sih sebenarnya. TPIA, TPIA ini menarik sebenarnya. TPIA menarik, apalagi kan cerita besarnya itu kan TPIA itu kan dia bisnisnya kan petrochem kan. Jadi petrochem ini tuh sangat bergantung sama nafta. Naftanya tuh kita ambil dari luar tuh. Kita ambil dari si PTPA tuh ambil dari luar. Nafta, habis itu ada LNG, diambil tuh dari luar yang source energinya. Jadi ketika Hormuz tutup tuh, waduh ini berat nih buat si TPIA. Cuman ketika misalnya ini beres, sentimennya beres ya, terlepas dari Hormuz kan masih tutup ya. Cuman sentimennya orang, wah ini TPIA paling diuntungkan nih karena harga minyaknya turun. Makanya naiknya juga juga paling kencang ya. Cuman tetap ya kalau petrochemical bisnis sih saya lihat kayaknya agak tough ya. Karena berapa tahun terakhir itu tuh Cina kan lagi bangun mereka punya capacity kan. China tuh posisinya tuh globalnya tuh lagi oversupply posisinya. Jadi kita lihat yang posisi in the short termnya itu tuh berapa kayak company petrochem tuh marginnya lumayan ke pressure ya. Nah jadi itu sih. Cuman ya itu ya Bapak Ibu ya itu dari TPIA. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya lebih ke BRPT ya. Terlepas dari mungkin BRPT ini kan holding company sih kan, nggak operating sih kan. Cuman ya mereka leverage lah dari anak-anaknya nih mereka mereka diuntungkan. Tapi ya cuan ya ini resikonya udah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini kalau analis di Bloomberg 2.500 masih ada upside. Cuman itu ya kalau cuan itu em, posisi terakhir itu ya mungkin saya bahas kayak ini kan karena kan posisinya adalah kita sampai 1 tahun ke depan itu harus beresin masalah free float kan. Persentasenya kan lumayan. Cuan tuh masyarakatnya tuh 15,8. Cuman itu masih masukin yang ada Grains, Prosperity, ada HSBC, ada Standard Charter. Itu tuh sekitar 5%-an. Jadi real free float-nya sebenarnya cuma 10%. Jadi mereka harus lepas 2,5% lagi nih untuk comply sama regulasinya. Cuman itu Pak PP itu masih 84% di situ. Jadi itu makanya kayak agak hati-hati Petrosi. Ya, Petrosi somehow juga ini ya mirip-mirip sama yang lain ya. Sebenarnya cuman positioning floatnya lebih bagus lah dibanding ini. Jadi itu kan dia ada carakannya ada 24, ada masyarakatnya itu 29. Nah, cuman ada potong OCBC, Sentosa, Morgan Stanley sama Petrindo itu mungkin sekitar 8% sih. Jadi mereka tuh 20% mereka punya free float ya. Jadi itu dari si Petrosi. Ya brand sih hati-hati dulu ya. Ini
Nanti kita tunggu yang bulan Mei, itu harusnya tuh ada outflow-nya udah mulai muncul. Karena announcement nanti gini kan, announcement brand keluar, DSSA keluar, nanti yang bulan Mei, habis itu nanti si fund manager tuh bakal ikutin. Jadi di situ ya, jadi ya mungkin itu akan kerasa tuh selling pressure-nya. Size-nya berapa Pak? Ini saya belum hitung sih. Exact-nya berapa ya? Saya nggak tahu juga proxy yang pegang MSCI atau yang mirroring MSCI ini berapa banyak. Raja sih oke ya. Maksudnya dari valuasi sekarang pun ya terlepas dia tuh ada Konglo ya. Cuma saya lihat sih bisnisnya lebih lebih clean ya, karena dia gas related gitu ya. Valuasinya posisi sekarang tuh EV EBITDA dibilang mahal nggak juga sih sebenarnya. 17 kali EBITDA menurut kita sih masih masih buat tipikalnya gas tuh masih masih oke ya. Jadi itu apalagi kalau gas ini kan kalau buat yang low cost domestik itu kan growth-nya masih masih oke kan, demand-nya kan masih ada ya. Karena tuh si si Raja tuh bisnisnya mirip-mirip sama si Piges sebenarnya. Cuma itu ya, ini resikonya agak Bapak Ibu coba perhatiin ya, karena kalau kita bandingin sama Piges, Piges tuh EV EBITDA-nya tuh 3,7. Jadi lumayan mahal juga tuh si Raja ya. Jadi cuman resikonya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bufa, Bufa saya nggak terlalu ini sih. Bufa tuh, walaupun saya sebenarnya nggak terlalu ini ya sama bisnisnya agak, wait. Bufa ya, Bufa sih sebenarnya kalau masalah free float sih nggak terlalu jadi, nggak juga sih. Kayaknya lumayan banyak deh. Mungkin sekitar potong 15% ya, mereka sekitar 20 persenan juga sih, real free floatnya tuh 20 persenan ya si Bufa ya. Cuman itu sih sebenarnya ini kan bisnisnya property related ya. Kalau saya properti itu nggak sentuh ya. By valuation wise juga kayaknya udah, waduh, 14 kali buku, 273 kali EBITDA ya, risikonya ada sih. Jadi itu ini emang yang sekarang tuh banyak tuh naik itu yang konglo-konglo ya. Cuman ya itu pertanyaannya Pak, kita ambil atau enggak sebenarnya konglo. Kalau saya pribadi ya, ini Bapak Ibu juga, kalau saya pribadi masih oke. Asal bobotnya risk manajemennya yang dikencengin. Risk management tuh artinya adalah kalau saya tuh dua. Kalau misalnya dia kayak turun dalam gitu ya, misalnya saya udah cut loss, sama waitingnya tuh saya nggak mau aneh-aneh. Saya waitingnya nggak mau banyak-banyak. Sama cari sama bisnis yang menurut saya valuation wise masih oke, secara bisnis profile masih oke, masih masih masuk akal lah. Jadi masih 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 adjust sebenarnya sama kalau seandainya dia bisnisnya misal premium valuasi gitu ya. Jadi itu sih aman-aman boleh nih, menurut saya sih aman boleh, karena yang saya cerita sih 2026 nih harusnya earningsnya bagus, karena yang mereka saya udah pernah cerita tuh dia udah beres, capex-capexnya udah beres, harusnya tahun ini ceritanya lebih jalan sih. Aman boleh coba liatin ya. BRMS saya juga masih suka, saya di posisi sekarang juga analis Bloomberg 1200, masih ada upside 42,9%. Film nggak, saya nggak terlalu ini. Saya udah pernah bahas fundamentalnya juga kayaknya earningsnya lumayan goyang-goyang gitu ya, tergantung film-film bagus sama valuation wise itu dia kan posisinya kemarin kan negatif kan, apalagi negatifnya di fourth quarternya tuh tebel banget ya. Saya nggak berani. Em, Posisi free float masyarakatnya juga itu 21,3% doang ya. Cuman hati-hati, 21,3% itu pun ada yang di bawah 5% tuh. Ada Samuel 4,3, ada NH, ada Duta, ada Amaran, ada Scarlett. Jadi itu kalau dimasukin itu ya sekitar 11 sampai 12%. Jadi mungkin real free float-nya cuma 9% tuh. Jadi sangat terkonsentrasi. Dia hati-hati di Bapak Ibu yang kan kita udah tahu ya ada high shareholder concentration list, itu bisa jadi pertimbangan tuh. Ini kita nggak tahu siapanya ya. Kita nggak bukan tier satu circle-nya, hati-hati aja sebenarnya. AADI ya ini karena proxy batu bara ya kemarin lagi nggak terlalu bagus, jadi kayaknya orang secara teknikalnya lagi ngurangin dulu batu baranya. Ini cuman coba cermatin aja ya. Cuman saya lihat sih harga minyak harusnya masih bisa tinggi, masih ada proxy sebenarnya buat batu bara ya. Cuman kita coba cermatin sih. Saya sangat wait and see sama data-data harga sama gencatan senjatanya US Iran. ADMR ini dia tipikalnya kan coking coal ya. Coking coal, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya sama coking coal ya. Pertama ya, saya lihat sih kan China demand kan nggak terlalu bagus kan posisinya kan. Propertinya kan lagi nggak terlalu jalan.
Saya enggak sih, saya kalau misalnya ini kayaknya enggak dulu. Mapi ini company bagus sebenarnya, growth-nya ada. Kayaknya dia juga kemarin laporan keuangannya salah satu yang paling bagus, di atas ekspektasi juga. Bisnisnya tuh jalan ya, bisnisnya jalan. Di antara retail sih harusnya Mapi yang paling bagus ya. Cuman itu ya concernnya tuh biasanya Mapi, Asus, Alfamart, karena mereka banyak yang diambil dari luar gitu ya, sangat related sama nilai tukar. Jadi biasanya itu selalu sama tuh. Jadi ada siklus yang namanya kalau USD-nya menguat, pertumbuhan toko yang samanya same store sales growth-nya lumayan turun. Cuman kalau Bapak Ibu pengen ambil proxy ke consumer, MAPI ini bagus menurut saya. Secara bottom up, secara company dia bagus. Cuman itu ya PR-nya MAPI itu di MAPB-nya ya. Karena ini bisnisnya masih rugi. Cuman kalau mapanya bagus, mapanya jalan. Cuma saya pribadi sih nggak terlalu ada exposure ya kalau buat ke MAPI saya nggak ada sih. Saya kalau misalnya buat consumer-consumeran kayaknya nanti dulu ya. Em, Terus Medco Elsa. Nah, ini saya salah satu saham yang saya pick itu adalah kemarin Elnusa ya. Ini something yang sebenarnya em, lebih struktural sih. Saya memang ngeliatnya tuh lebih panjang dan saya akan pegang akan panjang gitu. Karena pertimbangannya satu sih, struktural demand harusnya buat liftingnya ini bakal didorong, Elnusa bakal positif. Kedua tuh dia dividend play. Jadi saya sih ngeliatnya harusnya kita ngomongin tahun ini revenue, EBITDA harusnya sih bakal bagus. Saya sih masih suka. Apalagi yang terakhir kan yang lagi rame kan mereka bakal ini nggak tahu ya. Ini sih saya terakhir ki intinya ada ongoing mereka tuh bakal akuisisi Pertamina Drilling PDSI-nya. Nah ini kalau misalnya digabungin, nomor saya sih bakal positif. Sama yang saya terakhir pernah bahas ya terkait dengan Patra Niaga, mereka dapat project-projectnya. Jadi ini saya cerita menarik. Medco juga kalau Bapak Ibu pengen punya exposure menurut saya sih masih oke ya. Cuman ini tacticalnya mungkin moodnya nggak terlalu bagus jangka pendek. Karena kan moodnya lagi negosiasi, minyak kayaknya sentimennya nggak terlalu bagus, jadi semua saham-saham energi itu lagi ditinggalin jangka pendek gitu. Cuma nanti kita akan coba cermatin. Kalau seandainya orang notice bahwa harga minyak ini struktural, Iran juga benar-benar kan sekarang kan total kan ditutup kan. Si Trump pun juga udah marah gitu maksudnya. Kalian nggak boleh tutup gitu ya. Kalau misalnya lagi negosiasi, kalau bisa dibuka. Iran nggak mau. Nah, once orang notice ini harga minyak masih bakal tinggi, ada something-nya struktural, harusnya mereka bakal diuntungkan. Jadi itu SGR ini batu bara, cuman dia nggak pure ini ya, dia nggak pure upstream, dia modelnya lebih ke trading. Biasanya tuh kalau SGR tuh kalau harganya lagi naik tuh mereka bagus, trading kan pasti ambil murah, jualnya atas. Cuman kalau misalnya harganya lagi turun, trading bisnis ini kurang terlalu jalan sih. Adaro, ya saya sih nggak terlalu ini Adaro ya, saya pernah bahas sih, karena revenue-nya tuh sekarang masih banyak di kontraktornya aja. Kan mereka kerjain buat proyeknya si Alamtri kan, si ADI kan. Kalau saya sih Adaro nggak terlalu. Asus nggak. Kayak bisnis-bisnis yang retail, yang biasanya tuh SSIG-nya lagi terlalu jelek, saya nggak dulu. SMGR, semen-semen saya nggak sentuh sih. Masih ada PR secara struktural ya, kasus masalah oversupply dan lain-lain. Habis itu masalah eh, war price war, itu saya agak hati-hati. Paling itu. Nah ini inflow outflow ya. ADI bagus, ada Royuti, Astra, BNI. Cepin nih oke sih. Cepin nih buat poultry-poultryan proxy selain Java sih oke sih. Yang keluar nih banyak BRI, Mandiri masih belum, Antam, Bumi, Cuan, BCA. BCA nih terlepas dari ini ya, dia tuh bobotnya kan kemarin kan 22% ya di MSCI ya. Ini makanya saya kalau misal bank sih BCA-nya nanti dulu karena weightingnya lumayan sih. Saya agak khawatir aja. BRPT, Goto, sama Bull. Nah, ini mungkin kalender aja yang kayak kita harus coba pantau. Cuman ini kemarin nih, kalau kita lihat data GDP nggak terlalu bagus. Nanti kita akan coba lihat juga tuh data inflasi ya. Cuman kalau dari moodnya Powell yang terakhir itu, arahnya sih sebenarnya ruang turun masih ada ya. Ini kalau dilihat dari mood. Cuman mereka sangat data dependent. Karena pas yang di Harvard, si Powell bilang, dia tuh takut kalau misalnya harga minyak sekarang itu cuman noise doang. Jadi naik ke 100, 112, 116, cuman ntar turun significance gitu. Takutnya kebijakan suku bunga itu kan lebih struktural kan. Jadi kalau misalnya saya naikin, dampaknya butuh waktu 1 tahun. Takutnya harga minyaknya udah turun, dampaknya ini udah kelihatan struktural, jadi nggak ngaruh, nggak guna kebijakannya. Jadi si Powell agak agak khawatirnya di situ. Cuman
kalau posisi sekarang kan ada saya lihat kan ada something yang struktural ya karena serangannya tuh banyak yang ke ke factory sama ke pipa gitu. Jadi hilang semua nih. Jadi bener-bener hilang semua. Jadi barangnya tuh jadi sedikit. Makanya tadi tuh yang si Arab harusnya 7 juta hilang 1,5 juta itu PR gitu ya. Qatar, Uni Emirat kita masih belum tahu dapat detailsnya. Ehm, Kalau nanti ada something yang struktural harusnya sih bank bank sentralnya Amerika tuh nggak turunin suku bunga ya. Jadi itu paling itu ya, China sih nggak ada yang spesifik ya. Data sih kelihatannya beberapa tuh melambat ya. Ekspor melambat, import lagi melambat. Inflasi kemarin relatively inline. Ini nggak ada surprise sih. Indo paling nggak ada yang ini juga sih. Kemarin intinya sih kalau cadangan devisa kita tuh jelek. Bukan jelek ya, maksudnya turun sih. Ini kekuatan kita buat hadang rupiahnya jadi terbatas nih. Oke, kita langsung bahas ini ya. Kalbe in overall inline sih. Ini kalau kita lihat revenue 8, bawahnya 13, relatively inline. Bisnisnya jalan sebenarnya. Kalau kita lihat distribusinya jalan. Ini saya bilang nih bisnis Kalbe itu yang bagus tuh distribusinya dia. Dia tuh banyak dari third party-nya banyak. Prinsipal baru banyak. Intinya mereka tuh jadi kayak apa ya? Kayak fulfillment center gitu loh. Titip barang, kirim barang, itu pakai distribution centernya Kalbe. Bisnis consumer health-nya dia naiknya sampai 20%. Nah, jadi itu ya. Nah, cuma emang yang jadi PR tuh mereka punya kayak gross marginnya tuh turun gitu. Karena biasanya ya ya biasa kayak kayak ada ini ya. Ada minta-minta diskon harga-harga obat, biaya pabrikasi naik sama rupiah. Nah, jadi itu sih. Sebenarnya ini company bagus ya. Company bagus, company kuat gitu ya. Kita masih rekomendasinya buy target price-nya 1.500. Cuman apakah saya masukin ke porto? Kalau saya pribadi enggak. Karena mungkin buy sentimennya si orang-orang ini nih ngelihatnya Kalbe ini, aduh ini exposure ke USD nih. Jadi mereka biasanya kayak gini agak hindari dulu ya. Tesis-tesis fund manager gitu biasanya farmasi itu nggak terlalu disentuh. Bluebird atasnya bagus, cuman bawahnya nggak sesuai sama ekspektasi kita dan nggak terlalu bagus ya. Ini paling kerasa sih sebenarnya kelihatan ya. Mereka punya kayak dari sisi margin itu lumayan ketekan sebenarnya. Nah, jadi pertama yang jadi ini adalah kan yang jadi proxy bikin bagus si perusahaan taksi itu adalah sama average revenue per vehicle, yaitu bisa dibilang flat lah, 725.000 di 2025 kemarin 2%. Nah, cuman emang mereka tuh sekarang lagi gedein bisnis yang non taksinya, itu jalan ya, itu 17,7%. Golden Bird yang paling gede ya, itu sampai 50% dari revenue non taksinya, itu bayangin ya, Golden Bird itu utilization tuh sampai lebih dari 90%. Nah, cuman itu ya kemarin tuh karena kemarin ada sempat demo, itu kan ada sempat demo, jadi si Bluebird itu tuh ngasih insentif gitu ya. Ayo dong kalian jangan 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 mogok gitu karena khawatir soal demo. Nah, jadi itu yang akhirnya ada one off mereka punya OPEX. Akhirnya kenapa di bagian operating marginnya turun. Jadi itu em, Jadi itu nanti kalau misalnya udah tahun depan sih harusnya sih bakal beres ya. Sebenarnya ini company-nya bagus ya, company-nya bagus, company-nya kuat, growth-nya juga masih oke. Atasnya 13% revenue menurut kita sih company masih bagus ya. Kita masih buy sama Bluebird itu target price-nya di 2.100 ya. Antam kemarin in overall nih revenue-nya nih nggak terlalu bagus sebenarnya. Cuman kalau yang bawah ini ketolong dari mereka punya ada one off lah. One off tuh non recurring extraordinary. Jadi kalau kita lihat dari bagian atasnya tuh bagian yang volume jualan emasnya turun. Lumayan dalam malah. Turun sampai 30% quarter on quarter, 78,2% year on year. Jadi volume penjualan emasnya lumayan lumayan kena. Kalau kita lihat dari yang biji nikel itu kontribusinya naik 15,1% karena ada demand buat yang kayak biji nikel. Karena kan si Antam nih biji nikelnya kan grade-nya lumayan bagus ya. Jadi volumenya lumayan positif. Makanya kelihatan mereka punya volume biji nikelnya itu naik sampai 75%. Produksinya juga didorong ya sampai 62,2%. Nah, cuman kalau kita lihat itu kan revenue di atas nggak bagus ya. Tadi kan volumenya kena. Nah, cuman tuh mereka ada one off tuh intinya kayak sekali doang masuknya tahun depan nggak muncul lagi. Itu ada namanya tuh imbalance contingency itu 621 miliar sama ada klaim asuransi 116 miliar. Nah, jadi itu ya yang bikin kayak bawahnya masih bagus. Cuman sebenarnya
tumbuhnya nggak sekencang itu didorong dari si one off-nya itu tadi. Cuman terlepas dari itu ya, kita masih masih oke buat Antam. Target price-nya di 4.500 ya. Inco in overall ini positif juga. Ini top line, bottom line bagus. Kelihatan kayak mereka punya production nikelnya masih oke, walaupun ini cuman flat ya 1%. Terus habis itu mereka buat yang biji nikelnya harga kan lagi bagus ya, kontribusinya juga lagi naik gitu ya. Jadi positif ya. Kelihatan kalau kita ngeliat dari mereka punya operating itu ada one off itu biaya kayak buat biaya restorasi lingkungan 14,9 juta ya. Jadi itu cuman in overall nih masih inline sama ekspektasi kita. Kita jadi masih baik, kita 7.500. Kita pertama ini sih. Jadi kita lihat sebenarnya ada kayak positifnya ada kenaikan harga nikel kemarin. Yang kedua adalah kontribusi penjualan nikelnya itu pasti bakal positif. Harga kan lagi oke ya. Ketiga kita yang Pomala yang Etspal tuh udah jalan sama yang tambang-tambang itu tuh mereka ada beberapa maintenance sama optimalisasi. Jadi yang Bau Dopi, Pomala, Soroaku. Jadi tahun ini sih kita bisa lihat sih earning masih bisa tumbuh lagi ya 30%-an ya. Jadi growth-nya masih ada sih si Inco ya. Ini karya-karya nanti dulu, ini karya-karya loss, ini rugi. Satu message-nya adalah di top line tuh nggak terlalu bagus karena mereka punya kontrak baru pun itu cuma 88% dari target. Jadi nggak bagus lah. Susah nih. Kontraknya udah mulai terbatas. Habis itu mereka berantem gitu ya. Kompetisinya lumayan. Nah, sama yang PR kedua tuh masalah impairment. Intinya tuh ada adikarya dan antara tuh case yang sama. Jadi intinya gini sih. Terakhir saya ketemu ngobrol, kan mereka pernah punya ada piutang-piutang. Misalnya kayak contohnya kita punya piutang dari pemerintah. Nah, eh, ekspektasi awal yang namanya pemerintah pasti nggak gagal bayar. Cuma secara accountingnya nggak bisa. Jadi intinya kalau punya piutang misalnya kayak lebih dari 3 tahun misalnya, mereka harus cadangin tuh. Nah itu yang bikin cadangin 100%. Jadi bisa dibilang oh ini udah nggak tertagih. Cuman kalau misalnya nanti tiba pemerintah bayar, nah itu akan ada one off tuh. Jadi mereka punya si impairment-nya itu tadi. Nah jadi itu sih yang sebenarnya jadi kekhawatiran ya. Cuman karya-karya nanti dulu ya. Saya nggak berani sentuh sih. Sama Adikarya ya, Adikarya juga case-nya sama nih. Jadi mereka ada impairment juga, revenue juga nggak terlalu bagus ya. MAPI laporan keuangan bagus ya, ini saya bilang nih. MAPI laporan keuangan bagus. Em, MAPI growth-nya kemarin masih bagus ya di fourth quarter 7,9%, di third quarter pertumbuhan toko yang samanya kan dia negatif ya. Jadi kelihatan nih beberapa perbaikan. Di antara retail kita masih suka MAPI sih. Kita bisnisnya diversification bisnisnya lumayan jalan gitu ya. Jadi lebih oke. Indofood ini em, marginnya ke pressure ya. Jadi kalau kita lihat itu secara oh sorry, ini nggak ini ya. Kalau kalau Indofood sih sebenarnya earningsnya nggak ada surprise ya. Earningsnya relatively inline. Cuman kalau kita lihat itu dari posisi sekarang kan dia punya gross margin agak sedikit turun ya karena bahan baku tuh masih lumayan naik ya bahan-bahan baku yang kayak contohnya di ICBP, wheat misalnya atau kayak contohnya kopi misalnya. Jadi itu, cuman itu ya PR-nya si Indofood itu tuh adalah dia tuh punya exposure buat si US dollar dari si IPGBP-nya. Kan mereka waktu itu kan ada yang akuisisi Pine Hill kan pakai USD kan. Nah itu tuh yang bikin agak berat sebenarnya. Agak hati-hati dulu sih. Oke, paling itu aja ya Bapak Ibu ya. Em, kita langsung lanjut ke Q&A. Sama Pak Diko, thanks untuk buminya ya sama-sama Pak Boyke ya. Kalau saya pribadi sih emang apa ya, ini em, Bumi tuh intinya sih sebenarnya kan mereka pengen diverse ya bisnisnya ya. Jadi emang cerita besarnya mungkin nggak cuma yang pure batu bara aja sih. Sebenarnya mereka ada diverse ke metal miningnya juga. Jadi saya lihat juga sebenarnya dari sisi kayak Bumi itu, oh iya, ntar situ aja Mas.
Iya, sorry. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Ya bumi sih, ya kalau saya pribadi ya, ini makanya terlepas ya. Kalau Bapak Ibu mungkin gak nyaman sama risikonya, ya bobotnya dibatasin aja. Cuman kalau saya sih masih punya eh, view yang lumayan positif ya. Karena mereka kayak harga batu baranya kan so far juga lumayan bagus, itu akan ke expose juga. Mereka juga secara valuasi, secara EV reserve tuh masih lumayan murah dibandingkan sama tambang-tambang yang lain ya. Jadi batu bara yang lain. Jadi saya sih masih masih oke ya. Mantap Pak Antoni Pardosi kemarin awal Maret -21 sekarang tinggal -8. Em, Sebagai info aja Pak, kapasitas Rusia oil and gas -40% diserang kalau tidak salah. Iya, saya harus cek ya. Kayaknya cuman iya sih yang kemarin ada yang dari Rusia Ukraina ya. Pak Agus, harga emas gimana? Harga emas ya. Kalau saya sih ngeliat dolar indeks sekarang tuh lumayan bagus moodnya. Kedua, kita lihat yield obligasi US tuh udah 4,2. Kalau kita ngelihat ibaratnya tensinya udah lumayan bagus, bank sentralnya itu nggak ada kebutuhan liquidity kan kemarin kan kenapa si Turki sama Rusia itu kan jualan emas kan? Karena mereka butuh uang buat jagain mereka punya nilai tukar. Karena Turki lira kan kemarin melemah terus gitu ya. Kalau kita khawatir Rusia pun juga kayak butuh butuh funding gitu kan. Nah, jadi kalau posisinya itu kemarin karena ada concern masalah itu ya, masalah likuiditas, mereka jualan dulu tuh emasnya. Nah, cuman kalau sekarang moodnya udah lumayan bagus, harusnya sih demand buat emas sih masih oke ya. Cuman kalau kita ngelihat buat yang global-global nih Pak Agus ya, harusnya sih mereka masih masih jalan ya. Jadi kan kemarin kan kalau kita lihat dari yang kayak misalnya Morgan Stanley, UBS, Goldman itu kan target emas itu kan full year masih di 5.400 ke atas kan. Paling itu ya. Sama yang menurut saya menarik itu adalah ini. Bapak Ibu yang jadi salah satu proxy buat emas itu adalah namanya GDX. GDX itu kan ETF ya. ETF yang kemarin si emas tuh masuk di dalam, BRMS masuk di dalam. Kalau kita lihat 5 hari terakhir, GDX itu sempat 90 harganya. Sekarang tuh udah 98. Nah, GDX itu berarti artinya proksinya nih ETF emas ya. Ini kan ETF emas yang paling gede kan. Nah, ini flow-nya udah mulai masuk gitu. Jadi flow-nya udah mulai masuk, pasti masuk tuh ke dalam-dalam yang ada waiting-waitingnya. Itu ada BRMS, ada emas gitu. Jadi saya lihat sih sekarang kalau di globalnya pun si eh, demand buat ETF gold-nya nih jalan. Jadi saya sih ngeliatnya masih positif ya Pak Agus ya. Pak Gotam, Big Bang long run jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Apa yang personal view masih oke? Hmm, Kalau BUMN ya, kalau BUMN sih sebenarnya saya pribadi lebih ke mandiri. Oh, terlepas dari misalnya mandiri itu, saya khawatirnya cuma masalah intervensi pemerintahnya aja sih. Saya ada kayak, aduh, suruh sana sini kerjain proyek-proyek MBG dan lain-lain, saya agak khawatir tuh Pak Gautam. Cuman kalau misalnya buat yang private, ya ini pertanyaannya BCA masih oke nggak? Saya pribadi kayaknya nanti dulu. Kenapa? Karena mungkin gini ya, ini BCA ini kan sebenarnya ya terlepas ya, maksudnya branding BCA ini sangat kuat ya. Karena kalau kita lihat itu orang selalu punya gambaran kalau misalnya market turun, mereka pasti ambil BCA. Nah, cuman kalau saya lihat ini ada beberapa hal yang menurut saya kayaknya attractiveness-nya jadi berkurang. Bukannya saya bilangnya banknya nggak bagus, maksudnya. Karena dulu BCA itu premium valuasi ya, dia 4 kali buku. Yang lain cuman, ya mungkin kalau kita ngelihat BNI itu nggak nyampe 1 kali, Mandiri cuma 1,6 kali buku, BRI 2,7 kali karena mereka pure UMKM bisnis gitu ya, marginnya tebel, ROE-nya gede. Jadi ada premium valuation-nya, justifikasinya ada. BCA itu dapat 4 kali karena pertama dia NPL zaman dulu dia itu bisa 0,5%. Uh, jago banget nih Bang. Padahal yang lain tuh rata-rata NPL-nya di atas 1,5, 2% gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya kenapa market suka gitu ya sama si BCA. Nah cuman kalau case yang sekarang pertanyaan apakah premium valuasinya tuh justified atau enggak? Ini company yang ibaratnya NPL-nya tuh udah naik juga, udah 2%-an sekarang. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi kasa rasio, orang kan lihat, oh iya dia paling bagus kasanya, 82, 83%. Cuman kalau kita lihat kayak bank-bank kayak Bank Mandiri, itu pelan-pelan dari 75, 78, mereka punya market share kasa tuh makin gede gitu ya. Jadi saya lihat, oh capacity buat ambil dana murah si Mandiri punya gitu ya. Jadi itu yang saya sebenarnya ngeliatnya kayak, oh kayaknya salah harganya lebih ada di Bank Mandiri dibanding BCA. Menurut saya pribadi ya, Pak Gautam ya. Cuman tetap ya, BCA ini benar-benar darling karena BCA ini proxy buat passive investment.
Karena kalau fund manager nggak punya BCA di portonya, mereka pasti bakal ketinggalan. Kalau misalnya BCA tiba-tiba misalnya bagus gitu ya. Jadi biasanya tuh mereka mirroring pasti mau nggak mau mereka ambil si BCA-nya itu. Karena weighting paling gede kan BCA. Jadi pasif investmentnya jalan, aktif investmentnya menurut saya sih BCA nggak terlalu lah ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu. Cuman kalau misalnya private banking yang bagus, sebenarnya NSP bagus ya. NSP saya lihat bagus ya. Company-nya kuat, valuasinya atraktif, bisnisnya sangat defensif, sangat prudent gitu ya. Jadi, eh, cuman bukan tipikal yang agresif ya. Dia bukan tipikal yang agresif kayak contohnya Mandiri. Mandiri lumayan agresif. Sama BRI. Dia tuh sangat defensif, sangat hati-hati. Jadi, mungkin bisa dibilang kayak BCA ya buat di bank-bank yang relatif lebih kecil ya. Itu sih Pak kayaknya ya. Buat yang ini ya, buat yang big banks ya, saya lebih ke Mandiri sih pribadi ya. Cuman ya itu concern di pemerintahnya aja. Paling Paniko worst case aja kalau energi harga mahal anggap 200. Waduh, terhadap laporan keuangan perusahaan kira-kira mining net income bisa turun berapa, Pak? Waduh, gimana yang ngitungnya ya? Mungkin gini sih, Pak. Starting ininya dulu. Kalau mining tuh saya agak lupa sih. Harus breakdown komponen cost relatednya berapa. Cuman ini faktornya banyak sih Pak. Ini kita belum coba-coba hitung gitu ya. Cuman karena kalau misalnya buat kayak mereka punya COGS-nya kan kena. Karena COGS itu kan ada komponen yang biasanya tuh kayak transportation itu pasti bakal kena. Assuming lah bobotnya 20%. Berarti dari posisi sekarang naiknya signifikan lah. Cuman ada dampak lagi misalnya ke OPEX misalnya. OPEX tuh biasanya related sama salary. Karena inflasi tinggi, biasanya adjustment OPEX-nya juga lumayan banyak. Cuman ini cost-nya banyak sih Pak, ekstrim. Kalau net income-nya bisa turun, saya harus coba hitung ya, Pak Joseph. Karena saya belum tahu nih breakdown dari ininya berapa. Cuman kalau misalnya harga minyaknya 200 sih, semuanya sih kena sih Pak, bakal habis ya. Cuman mining tuh lebih enaknya gini dibanding bisnis yang lain. Kalau yang lain itu kan cost komponennya kan gede kan. OPEX karyawan pasti inflasi naik. Habis itu logistik yang kayak model-model consumer goods gitu ya, ICBP, Indofood, Unilever itu pasti bakal kena. Karena komponen transportation lumayan gede. Cuman kalau mining ini hedgingnya biasanya tuh kalau inflasinya naik, harga inflasi naik, harga komoditinya juga ikutan naik biasanya. Kan biasanya komoditi itu kan jadi hedging inflasi kan. Jadi atasnya juga naik tuh Pak. Jadi revenue-nya bisa naik, cuman bawahnya tuh kena. Jadi itu ya Pak Joseph, saya belum bisa ngasih gambaran sih. Faniko jika BRI MI diambil dari Nantara gimana ke revenue BRI? Harusnya kontribusinya nggak terlalu gede sih, Pak. Pak 120 ya. Karena yang gede itu kan sebenarnya kalau BRI itu subsidiesnya itu ada si PNM yang kemarin mau jadi bank UMKM sama si Pegadaian itu yang gede-gede itu kontribusinya. Cuman kalau yang kayak misalnya Bridge misalnya Dana Reksa Sekuritas, habis itu BRI EMI nggak terlalu signifikan sih Pak bisnis ininya. Porsinya sih nggak terlalu signifikan ya. Pak Joseph, pandangan dengan ayam-ayam atas keran import yang dibuka Grand Parent Stock-nya. Nah, itu sebenarnya gini sih, Pak. Kalau ayam-ayam itu kan sebenarnya ada concern lah. Grand Parent Stock itu kan dulu kita tuh trennya udah turun terus. Dulu sempat 800.000, 800.000, pelan-pelan dalam 4 tahun terakhir tuh 700.000, 650.000, terus terjadi 600.000. Nah, kemarin itu agak sedikit naik. Nah, terus ada concern masalah, wah ini gimana nih kalau Grand Parent Stock-nya kerannya dibuka lagi. Karena Danantara instead dia lempar misalnya ke third party, mendingan kita jadi peternak aja. Kita ambil lah misalnya si grand parent stock-nya itu tadi, angkanya jadinya naik. Nah, cuman grand parent stock itu sebenarnya buat jadi, kan ada urutannya tuh, jadi grand parent stock, jadi parent stock, habis itu jadi ayam broiler. Itu tuh butuh cycle-nya tuh panjang tuh, Pak. Sekitar 72 minggu. Nah, jadi ada impact, cuman impact-nya nggak akan kerasa di tahun ini sebenarnya akan mungkin lebih kerasa tuh di tahun depan 2027. Jadi itu sih Pak Joseph ya. Pak Budi, di Metal Ether PTBA dijual semua ke domestik mengganti LPG. Iya sih Pak, itu emang sebenarnya ganti LPG ya. Kan kita worried ya, masalah ketahanan energi ini kan kalau bisa tuh kita nggak ambil dari luar. Cuman PR-nya tuh cost-nya buat di PTBA tuh. Karena kita nggak tahu apakah subsidi pemerintah masuk apa enggak. Cuman kalau saya terakhir ngobrol sama PTBA, ini bisnis tuh mereka masih masih belum kebayang nih karena visibility study-nya sih bilang angkanya belum masuk so far. Jadi itu ya Pak Budi ya.
Harga batu bara 130, emiten apa yang menarik? Bumi. Ini cuman resikonya masing-masing ya. Bumi sama Adi saya sih sukanya dua sih. Jadi itu ya. Gold tadi udah ya Pak Yono ya. Gold sih saya ambil beberapa proxy tadi kayak contohnya BRMS. Ini ingat ya Bapak Ibu ya, jangan plak-plak sama ya. Tetap do your own research ya. Coba dicocokin menyambung apa enggak ininya. Karena saya sangat bisa salah gitu. MBMA, lebih MBMA sih sebenarnya kalau saya sih. Karena saya jujur sebenarnya kalau nikel bisnis ini nggak terlalu yang suka sih. Sorry, bukan MBMA itu tuh proksinya gini. Jadi MDKA itu kan bagus lah. Dia tuh ada si emas, eh, ada nikelnya juga. MBMA ya, ntar ya. Disuruh pilih MBMA atau MDKA ya. Wah, suruh pilih ya. Kayaknya MDKA sih, Pak. Karena MDKA lebih diverse aja sih. MDKA lebih diverse. Terus habis itu kan dia emas ini kan nanti kan ada yang dual listing itu tadi kan. Sama earningsnya nanti muncul semua. Kalau first quarter dia muncul, harusnya tuh dia akan lebih ke leverage tuh. MBMA kan nggak ke leverage dari emasnya kan. Saya lebih ke MDKA sih, Pak Dedi ya. NESP mau CBC? Waduh, saya coba cek ya Pak. Saya belum terlalu ini nih. NESP mau CBC. CBC-nya saya nggak terlalu ini ya, karena liquidity-nya nggak terlalu gede sih. Cuman OCBC kemarin kayaknya baru ambil OCBC Sekuritas sama Great Eastern ya. Pak Setiadi, kalau misalnya ada pengambilan PM oleh BRI oleh Kemenkeu dan Tentara, gimana pandangannya Pak ya? Sebenarnya nggak terlalu bagus ya buat BRI ya. Karena ini kan sebenarnya bisnis mungkin nggak sebagus Pegadaian si PNM ini, cuman kontribusinya ada dan masih bottom line-nya masih positif. Jadi dan angkanya lumayan ya. Jadi sentimen negatif sih Pak Setio Adi ya. MDKA tambang undergroundnya jadi kapan Pak? Underground mining. Ada ya, saya nggak tahu deh. Saya harus cek ya Pak Randy ya. Kalau underground mining yang saya mention tadi itu lebih ke BRMS sih Pak. Jadi kan BRMS tuh ada yang dikerjain sekarang kan revenue-nya kan dari Citra Palu Mineral. Cuman underground mining mereka jalan tuh yang GM tuh Gorontalo Mineral. Jadi itu sih. Cuman saya harus cek ya Pak Randy nanti ini ya ke analis metal mining. Bapak Ibu, thank you so much buat di hari ini. Udah jam 20.16. Saya nggak mau ngambil sesi yang sangat menarik abis ini. Ada Antam dari tim research kita. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Semoga insightful. Selalu ingat bahwa saya bukan yang paling benar. Tetap ya didudi lagi ya statement-statement saya ya. Makasih banyak semuanya. Oke, terima kasih Pak Nico Lawrence. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you.